Budiman Sujatmiko, mantan aktivis 98 yang sangat terkenal, diburon oleh para pendemo rancangan undang-undang Pilkada ya, atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Ada apa? Kita bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang kita bersama, tempat sekolahnya publik untuk mempercakapkan isu-isu atau topik-topik berkaitan dengan kehidupan sosial politik di Indonesia. Tentunya tujuannya adalah strengthen our nation, ya, memperkuat kehidupan bangsa dan negara kita. Karena itu kita tidak berafiliasi kepada siapa, tapi berorientasi pada gagasan untuk hal-hal yang jauh lebih konstruktif. Teman-teman, ada apa dengan Bang Budiman Sujatmiko yang tentu kita tahu track record beliau di zaman reformasi 98 dan juga dalam pengambilan keputusan untuk berpihak atau ikut ya polo Jokowi ya, not polo PDIP ya. Tentu ini merupakan sebuah catatan sejarah di mana salah satu elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bang Budiman Sujatmiko, pada akhirnya harus mengelus dada dan kemudian hengkang ya mengikuti jejak Pak Jokowi untuk keluar dari katakanlah berada di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, paling tidak untuk sementara waktu ya. Kita tidak tahu bahwa politik itu kan seringkali ya tinggal meninggalkan atau kemudian datang kembali dan sebagainya. Nah, Bang Budiman Sujatmiko ini ketika masa yang diinisiasi oleh mahasiswa ya, para akademisi dan yang lain-lain menyampaikan mengambil hak ya untuk menyuarakan keprihatinan bahkan perlawanan terkait dengan rancangan undang-undang Pilkada yang sedapatnya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi ya, sekalipun ini seperti dalam catatan saya awalnya bahwa ya semuanya sebenarnya sedang melaksanakan fungsi kewenangan sebagai lembaga negara saja sebenarnya. Tetapi memang kita lihat bahwa dinamika kontestasi politik itu kan selalu menyertakan banyak penumpang-penumpang gelap, banyak kumpulan-kumpulan massa yang wawasannya tentu beragam. Ada yang paham benar tentang apa yang dia perjuangkan, ada yang kemudian sebagai orang-orang yang kemudian reaktif dengan satu situasi yang bahkan dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian banyak orang, pihak yang selalu mengatakan bahwa Indonesia mau dibangladeskan ya. Ini sesuatu yang menurut saya kita perlu hati-hati ya. Sejak Pilpres kita sudah lihat ada upaya-upaya itu, tetapi rupanya momentum energi tidak cukup untuk bisa membangladeskan Indonesia. Sehingga kelihatannya ini merupakan sebuah momentum yang kemudian secepatnya dibaca oleh pemerintah dan kemudian menahan agar rancangan undang-undang itu tidak disahkan ya, karena melihat ada penumpang-penumpang gelap yang ingin membangladeskan Indonesia. Tapi ya kita bersyukur bahwa itu tidak terjadi, sekalipun sampai hari ini masih ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok, baik kelompok mahasiswa, kampus yang masih saja turun-turun ke jalan, bahkan mulai memainkan aksi bakar-bakar fasilitas umum dan sebagainya, perusakan fasilitas umum. Dan ini mencerminkan bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kekeosan ya Indonesia pada saat ini. Itu yang perlu kita wanti-wanti. Kembali kepada perbincangan tentang bagaimana Bang Budiman Sujatmiko ini diburon oleh para pendemo, itu maksudnya sebenarnya mau mengatakan bahwa mereka ingin ya mempertanyakan tentang spirit ya historis dari Bang Budiman Sujatmiko sebagai salah satu aktivis yang sangat terkenal di garda terdepan untuk berjuang ya, melawan Orde Baru, rezim Orde Baru. Nah, kali ini para buruh itu bertanya di mana posisi Bang Budiman Sujatmiko, kenapa tidak turun ke lapangan dan sebagainya. Ya, walaupun itu sudah dijawab oleh Bang Budiman Sujatmiko bahwa dia berada di luar Jakarta dan sebagainya untuk urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan di situ. Persoalan yang paling penting di situ adalah bagaimana tanggapan para netizen, mereka-mereka yang kecewa berat kepada Bang Budiman Sujatmiko karena naluri sebagai orang yang dulu pernah memimpin pergerakan mahasiswa itu kemudian melempem ya, sehingga muncul banyak statement-statement atau ungkapan-ungkapan yang menurut saya pada akhirnya menjadi sebuah label ya. Ini yang kita mau tekankan ya, dari perspektif labeling ya, bagaimana
ketika kita hadir di ruang publik, ya suatu hari nanti juga orang kemudian akan menandai kita dengan label-label tertentu yang kalau kita resapi, kalau kita tidak menjaga jarak dengan hal tersebut, bisa saja kita kemudian terkulai lemas oleh karena nama baik kita kemudian dicoreng sana-sini sebagaimana dialami oleh Pak Jokowi dan terahnya ya, keluarganya Mas Gibran dan Kaisang dan yang lain-lain. Baik, kita lihat dulu sebelum kita bahas tentang teori labeling itu, dalam perspektif teori labeling, bagaimana saya mencatat beberapa statement-statement netizen yang memberikan label yang menurut saya tentu ya saya kira harapannya tidak demikian ya. Misalkan Bang Budiman sudah reinkarnasi dari macan menjadi bunglon ya, seperti itu. Ada juga yang bilang Bang Budiman Sujatmiko adalah masa lalu ya. Hari ini adalah kartu mati ya. Juga tidak ketinggalan yang mengatakan apa yang dibuatnya hangus ditelan bumi ya. Sudah jadi legenda ya. Jadi ini legenda Bang Budiman Sujatmiko, tapi legendanya bukan legenda yang bagaimana, tapi legenda penjilat dari remah-remah dan remah-remah sampah politik. Babu politik ya, disiapkan jabatan, masuk kolam peternakan rezim. Budiman segerombolan dengan muara ya. Budiman sedang menikmati nikmatnya kekuasaan dan seterusnya. Ya, saya kira ini adalah statement-statement yang tentu negatif ya. Tentu kita tidak bisa menjudge orang itu hanya dari sebuah pilihan sikap yang tidak sejalan dengan pilihan-pilihan kelompok-kelompok tertentu. Ya, sehingga menghadirkan label-label seperti itu. Saya kira dalam perspektif teori labeling, ini sebuah pendekatan yang jahat ya. Pendekatan yang tidak perlu dicontoh. Karena menurut saya, setiap orang di negara kita ini bebas membuat sebuah posisi. Ya, artinya memutuskan posisi keberpihakan dan perjuangan dengan cara yang dipilih berdasarkan situasi dan perubahan-perubahan yang sosial politik yang ada. Sehingga ketika seseorang dikenal dalam sebuah pergerakan pada satu masa tertentu, itu tidak berarti di masa yang akan datang dia akan bertindak seperti itu. Semakin dalam ia berinteraksi dengan kekuasaan secara nyata, itu akan berbeda ya. Kalau kita lihat misalkan Bang Zainal Arifin ya, Mas Uceng sebut saja dengan Bipitri Susanti yang berjuang, tentu kita hargai ya, tetapi saya harus mengatakan perjuangan-perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang sifatnya normatif teoritis ya. Artinya tidak di dalam sebuah medan lapangan kepemimpinan yang sejatinya di mana ada tarik-menarik ya, dinamika politik yang tidak sederhana dalam kerangka pikir teori, apalagi kalau teori itu adalah teori-teori yang diambil dalam puluhan tahun yang lalu ya. Karena kita tahu bahwa perubahan sosial itu bukanlah sebuah perubahan yang dalam sekejap mata ya, perubahan-perubahan yang lambat berubah, tetapi sebuah perubahan yang bisa saja detik per detik terjadi, dinamika yang harus kemudian tentu agak lambat kalau kita harus mencari atau merumuskan teorinya yang baru. Itulah yang kemudian saya kira ada gap, ada kesenjangan apa yang dipahami oleh para pejuang-pejuang yang berhadapan-hadapan dengan kinerja Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi sendiri yang harus berhadapan-hadapan dengan realitas politik yang bahkan mungkin dia dikeroyok dari sana-sini, bahkan dikeroyok dari orang-orang dekatnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian perlu kita syukuri bahwa masyarakat publik yang 58% itu ya masih berdiri, menopang, mendukung Pak Jokowi sehingga agak sulit dijatuhkan sekalipun ada banyak label-label yang diberikanlah sebagai raja apalah, penipu lah, pembohong lah, megalomania lah dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali label-label. Ini suatu sekira sebuah teori labeling yang jahat. Jadi siapapun salah-salahnya orang kalau kita memberikan sebuah label-label yang saya kira tidak humanis, itu adalah sebuah pendekatan yang harus kita jauhi. Sebagai orang yang membangun diskursus kepublikan, hadir ikut menarasikan segala sesuatu ya, opini publik di dalam ruang publik, saya kira kita harus mengedepankan perspektif gagasan, perspektif ide, bagaimana kita membantu memahami masalah yang ada, bagaimana kemudian kita memberikan masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi tentang apa yang bisa dilakukan dengan menimbang segala kemungkinan-kemungkinan baik buruknya rekomendasi yang kita berikan. Politik itu tentu bukanlah sebuah aktivitas dengan variabel tunggal. Ada begitu banyak variabel, ada banyak sekali faktor-faktor yang menentukan, yang tidak bisa disederhanakan hanya dengan melihat sebuah rumusan normatif dari undang-undang, dari sebuah rumusan normatif dari sebuah teori.
Tetapi kita tahu bahwa dalam setiap waktu Pak Jokowi harus mengambil sebuah keputusan yang tentu itu tidak mudah, tidak sulit, bahkan harus mengorbankan harga diri beliau sendiri, nama baik beliau sendiri. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Bang Muarar dan bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko. Saya kira di posisi ini kita perlu memberikan apresiasi kepada siapapun ya terkait dengan pengambilan posisi keputusan. Tidak ikut dalam persoalan demo, tetapi tentu itu bukan berarti mereka tidak memberikan dukungan dalam hal-hal tertentu. Setiap orang kembali untuk menimbang, mengkalkulasi, menghitung-hitung partisipasi yang terbaik bagi dirinya di posisi yang sekarang itu sangat berbeda. Tentu Bang Budiman Sujatmiko yang dulu bukan Budiman Sujatmiko yang sekarang dengan energi, pengalaman, tugas dan tanggung jawab yang dia diberikan dan jenis-jenis perjuangan yang menurut beliau sudah waktunya dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Apakah Bang Budiman Sujatmiko tidak akan kembali ke lapangan, turun ke jalan-jalan, itu hanya Bang Sujatmiko yang tahu dan tentu waktu yang akan menjawabnya, bukan partai politik.